jemaat di Efesus itu mirip-mirip dengan kita sekarang ini nih. Ya, ini Zoom malam keberapa ini, Pak? 817, jadi sudah 2 tahun lebih. Ya, hampir 2,5 tahun setiap malam, saudara ya. Tetapi yang menarik adalah ada sesuatu yang hilang. Wah, ada sesuatu hilang. Hilang, saya katakan hilang, saudara, karena kaki Dian dicabut. Wah, kaki Dian itu dicabut, itu kepemilikan. Materai yang tadi itu, yang saudara kita bahas berulang-ulang itu dicabut, saudara. Hilang, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada 2 hal yang selama ini tuh menjadi kunci utama. 2 hal. Saudara, 15 menit terakhir ini, saudara coba bisa perhatikan ya. Saya senang dengan diskusi selama 2 hari ini ya, kemarin dan tadi itu ya. Itu adalah refleksi yang hidup dari teman-teman semuanya. Itu hidup. Ya, artinya itu yang teman-teman setiap hari dan menjadi apa? Menjadi realitas yang sesungguhnya ya. Pak Tadus pilih lagu itu pasti tidak disuruh. Ya, pasti dari lagu itu dia terkonfirmasi di dalam batinnya bahwa inilah keadaan yang sesungguhnya. Dan itu menguatkan sudah pasti. Saudara, memang tidak ada cara lain untuk kuat di tengah dunia ini. Ya, dengan fasilitas apapun, saudara bisa mencerna dan menyelaminya secara pribadi. Ya, apa yang pernah membuat saudara jadi kuat? Apa yang pernah quote unquote saudara pikir bisa membuat saudara kuat? Apakah hari ini, apakah itu selalu dapat membuat saudara memiliki kekuatan secara jasmani, secara jasmaniah, ya, atau secara psikis, psikologi, secara batin? Apakah demikian? Pasti cenderung jawabannya itu tidak. Bahkan ada sebagian, kalau tidak kita semua, mengatakannya bahwa sama sekali tidak. Apalagi seperti saya ya, Pak Daniel, Pak Tadus yang sudah senior, Bu Naomi, pasti akan ada Bu Deborah nih, ada Bu Esther. Pasti dengan lantang, Bu Tati, dengan lantang kita bilang tidak Pak, tidak. Ini ada Ibu Maria. Enggak sama sekali. Kita enggak punya tumpuan, enggak punya tumpuan di tengah dunia ini. Ya, saudara yang mungkin lahir dari keluarga yang cukup fasilitasnya, saya juga yakin saudara cenderung menjawabnya bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menopang batin atau suasana jiwa saya ini untuk sungguh-sungguh di dalam atau dikuasai oleh kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Saya tidak, bahkan sekarang mungkin saya terus mencarinya begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenapa kita dipindahkan atau dikarantina, saudara ya. Saudara, kalau boleh saya katakan, kita sedang diisolasi di dalam kerajaan Kristus. Saya tidak tahu dari mana kata-kata itu datang. Tapi saya nggak punya perbendaharaan itu. Ya, kita sedang dikarantina dan diisolasi dalam kerajaan Kristus. Saya jadi mengerti Kolose 3 ayat 3. Kamu tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Kita sedang diisolasi supaya kita bisa memiliki kesempatan untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dan mengalami transformasi, ya, transformasi atau pembaharuan tanpa batas itu. Ada story-nya. Where is that came from? Okay. Yes. Ya. Jadi saudara
yang kekasih, kita itu, kalau saudara ingat diagram itu kerajaan Kristus, kita ini sedang dikarantina di situ. Wah, saudara tahu ya, teman-teman pasti di sini ada yang mungkin pernah masuk asrama atau di tempat transisi gitu ya, transit gitu ya. Kita dikarantina untuk apa? Untuk apa, saudara? Kalau orang di karantina atau di asrama itu sedang dipersiapkan ya, saudara ya. Sedang dipersiapkan untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya. Nah, saudara yang kekasih, pasti saudara bertanya, kenapa harus dipersiapkan? Kenapa harus dikarantina? Kenapa harus terisolasi? Ini penting kan? Karena ada keadaan di mana sudah tidak sesuai dengan keadaan semula. Ini kata-kata ada keadaan semula. Itulah sebabnya langit pertama dan bumi pertama ini memang hakikatnya itu akan lenyap, hancur. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan semula gitu. Ya, kita semua sudah tahu karena ada intervensi dari kuasa gelap, saudara ya, dari iblis, dan manusia tidak mampu meresponnya dengan tepat ya, sehingga Allah tidak hilang kekuatan ya, tetapi Allah memiliki rencana ya. Nah, kita terisolasi. Di dalam itu, saudara, kita dipersiapkan. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang menjadi realitasnya. Apa itu, saudara? Saudara punya roh dan saudara punya jiwa. Ini pasti saudara-saudara alami ini, ya. Jadi di dalam pelajaran kita selama hampir 25 pertemuan, saya hitung-hitung, hampir 25 pertemuan, itu saudara, kita sedang diajar untuk dua hal, yaitu supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Selalu ada dua, diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Banyak orang yang fokus kepada jiwanya saja, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Nah, dia struggle, saudara. Wah, berat gitu. Ya, berat sekali. Karena Paulus bilang apa? Ada hukum-hukum lain, ya, ada hukum-hukum lain di dalam anggota tubuhku yang berjuang melawan akal budi. Ah, saudara ya, berjuang melawan akal budi. Jadi ketika kita sudah, ya misalnya hari ini kita Zoom ya, kita tahu nih, kita dengar firman, pikiran kita menangkap ya, panca indera kita ya, telinga dengar, mata juga bisa melihat, wow, begitu ya, cara penyampaiannya. Kita tangkap tuh secara logos pikiran. Kemudian kita punya komitmen untuk melakukan tindakan. Tapi yang menarik adalah roh kita itu tidak seirama. Ada hal-hal yang kemudian roh kita akhirnya menurut gitu. Dia tidak mampu, dia tidak kuat. Ya. Roh kita itu tidak kuat untuk melawan tuntutan dari anggota-anggota tubuh kita. Gitu. Dia nggak mampu. Nah, ini keadaan yang sering terjadi. Ya, tadi dalam satu waktu saya merenungkan apa yang membuat orang sering gagal di dalam menghidupi kebenaran yang masuk di dalam pikirannya. Karena rohnya. Orang fokus gitu, udah firman denger, aku udah tahu, baca ayatnya, tapi nggak mampu menghidupinya. Nah, rupanya apa, saudara? Yohanes 8 ya, ayat 2 katakan rohlah yang memberi hidup. Jadi menarik sekali itu, hal itu yang saya lihat ya. Roh kita ini atau nismat hayim ya, ini benar-benar harus kembali menemukan kodratnya, harus. Nah, saudara, ketika kita dalam isolasi atau karantina di dalam kerajaan Kristus ini, tersembunyi di kamu ya. Kolose 3 ayat 3, coba siapa yang bisa jawab? Baca. Kolose 3 ayat 3, gampang diingat. Tadi juga ya Yohanes 8 Roma 8 ayat 2, bukan Yohanes 8. Roma 8 ayat 2 dan Yohanes 6 ayat 60 berapa ya? Rohlah yang memberi hidup. Ada Yohanes 1
Satunya Yohanes, satunya Roma. Ada 2 ayat. Ayat 63 ya? Kalau tidak salah ya, Pak. 663, Roma. Iya, Yohanes 6 ayat 63. Boleh baca itu dulu. Perkataanku roh dan hidup itu. Ya, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi bagus. Mungkin itu kita jadi rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kalau kita mau menghidupi firman, saya nggak tahu saudara, silahkan tanya Roh Kudus untuk singkapkan. Tapi kalau kita mau menghidupi itu firman Tuhan, itu roh yang mengendalikannya. Itu roh yang mengendalikannya. Jadi gini. Jadi kenapa Petrus berubah? Kenapa Petrus mengalami pembaharuan? Nah, itu kata-kata yang lebih tepatnya. Kenapa Petrus mengalami pembaharuan? Seketika setelah dia peristiwa Yerusalem di mana dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu catatan yang sangat penting. Mohon maaf saya mau bilang ini. Mereka ini ikut Yesus. Yesus yang hidup. Firman yang hidup itu. Mereka terima firman itu ya. Ini ada apa ya? Gitu. Saudara bisa ini ya. Bisa mengikuti ya. Tapi saudara, selama dia bersama Yesus itu hampir-hampir kita bilang, waduh, nol putul, kosong hasilnya. Apa yang membuktikan kalau kosong hasilnya, saudara? Bu Naomi, kenapa Petrus dibilang dapat 0? Karena dia sangkal kan, Bu ya? Dia menyangkal. Aku tidak kenal dia. Coba, Bu Naomi pelihara tuh anak ya, anaknya. Selama berapa? Tiba-tiba satu keadaan, satu kejadian, dia bilang begini, itu siapa? Aku nggak kenal gitu. Ini mama kamu kan? Bukan. Kang, itu luar biasa. Itu coba bayangkan situasi itu. Hampir mirip itu. Ada apa ya gitu? Padahal mama anak gitu. Ya, ini juga Yesus dan murid-murid nih. Ada apa? Nah, menarik karena kemudian Yesus sendiri yang bilang jangan kemana-mana ya. Stop. Don't move. Jangan kemana-mana. Tetap di Yerusalem ya. Sampai Roh Kudus itu turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Jadi perbedaan antara orang yang belum mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus dengan yang sudah adalah kuasa. Itu kelihatan sekali. Makanya baptisan Roh Kudus dikatakan kita ditenggelamkan dalam penguasaan. Nah, kata dibaptis ditenggelamkan dalam penguasaan, apakah realitasnya demikian? Jawabannya tidak kan? Karena dia adalah satu aktivitas ya, adalah satu pengalaman di mana kita ditenggelamkan dalam penguasaan. Terbukti ada orang yang bisa menolak gitu ya, bisa mendukakan. Tetapi ketika orang mulai dipenuh, makanya kata-kata di Kisah Para Rasul adalah maka penuhlah Petrus dengan Roh Kudus. Paulus penuh dengan Roh Kudus, Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid di Antioquia penuh dengan Roh Kudus. Nah, apa itu artinya? Ada kuasa. Gitu, ada kuasa. Nah, kuasa ini dari mana? Dari Roh Kudus. Nah, itu saudara, ini penting sekali ya. Ini saya mencoba ya untuk kita sharing di sini. Ya, apa yang membuat saya bisa lalai, kemudian bisa kalah di dalam pertandingan hidup sehari-hari, atau bagaimana saya tidak mampu menghidupi firman, itu adalah karena rohlah yang memberi hidup. Gitu. Ya. Jadi konkretnya bagaimana? Konkretnya adalah ruah atau nismat hayin ya di Kejadian berapa? 1 ayat 7 apa 2 ayat 7 ya. Yang dihembuskan Allah kepada manusia itu harus kembali menemukan kodratnya, harus.
Harus menemukan kodratnya. Menemukan kodratnya saja itu belum cukup. Karena ada standar kemuliaan yang kemudian sebenarnya itu rancangan Allah untuk manusia bisa mencapainya. Nah, tapi kalau kita masuk dalam realitas kita sehari-hari, misalnya kalau Asnad ada Asnad, bilang sekarang Asnad mulai main TikTok lagi, tapi isinya sering dikomen sama Bu Tati. Saya juga sering like kan. Nah, udah terkendali itu, udah mulai terkendali. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam realitas kita hidup sehari-hari, kita harus memperhatikan bahwa roh kita ini harus menemukan kodratnya kembali. Nah, itulah kenapa dimeterai Roh Kudus supaya apa? Supaya ini orang masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam karantina, masuk ke dalam isolasi di dalam kerajaan Kristus. Kok perlu dikarantina? Kok perlu diisolasi? Yesus bilang begini, kalau orang kuat itu tidak diikat, kalau Lucifer itu tidak diikat, tidak dibuang ke dalam jurang maut, nggak mungkin, katanya. Nggak mungkin. Makanya Roma 3 bilang, tidak mungkin ada orang yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng. Karena itu Yohanes 6 bilang bahwa apa? Allah lah yang mengaruniakan kepada orang untuk datang kepada Yesus. Bapa yang menarik. Jadi proof. Nah, kalau tidak dikarantina, kalau tidak diisolasi dalam kerajaan, maka Kolose 3 ayat 3 coba baca sekarang. Kolose 3 ayat 3 tadi. Silakan. Minarti yang sudah dapat nih tadi saya lihat. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kata-katanya 4 kata yang mutakhir di situ. Mati, artinya kita lagi udah pindah dari kegelapan. Kamu tersembunyi bersama Kristus bagi Allah. Allah tidak lihat apa-apa lagi yang lain, cuman lihat kamu dengan Kristus di dalam kerajaannya. Selama kita punya kesempatan, maaf, di saat itu jadi kita punya kesempatan untuk membenahi diri. Gitu. Kita diberi eksausia kesempatan, hak istimewa untuk membenahi diri di situ. Selama tersembunyi ini. Inilah hari itu. Makanya bilang, aku datang segera. Waktunya sudah singkat. Ini maksudnya. Waktu tinggal di asrama atau di karantina mau selesai gitu kira-kira. Ini kesempatan. Nah, kesempatan ini, ya bisa kita lanjutkan hari Kamis nih ya. Kesempatan ini adalah untuk apa? Untuk kita itu apa? Dibaharui ya. Dibaharui secara sempurna untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu caranya secara realitasnya adalah roh kita ini harus dibaharui. Nah, roh kita harus dibaharui. Roh kita ini harus menemukan kodratnya semula gitu. Caranya cuma satu, setiap hari kita harus terus ya dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi artinya apa? Diperlengkapi oleh Roh Kudus. Caranya kita diperlengkapi oleh Roh Kudus adalah gimana? Bukan lagi bilang mendengar firman. Itu firman itu untuk jiwa urusannya. Nanti kita bahas itu. Tapi roh ini caranya cuma satu, dia bisa bertumbuh. Ketika kita tidak mengikuti keinginan daging, rohnya jadi terus menemukan bentuknya. Berapa frekuensinya? Frekuensinya akan. Nah, semakin orang mengikuti keinginan rohnya, itu yang disebut berjalan dalam roh, itu yang disebut hidup oleh roh. Jadi tidak kemana-mana. Setiap kali kita katakan tidak kepada perbuatan daging telah nyata, itu caranya itu. Caranya hanya ketika kita bilang tidak kepada dunia, tidak kepada perbuatan daging itu, maka rohnya jadi tumbuh. Arti tumbuh apa? Rohnya tumbuh. Rohnya dibaharui. Artinya apa? Nismat hayim kembali menemukan kodratnya. Semakin
Nah, semakin ya, semakin kita setiap hari frekuensi yang begitu, apa yang terjadi sesungguhnya? Yang terjadi adalah Bapa itu hubungannya akan semakin apa? Intim dan akrab dengan kita, kan? Itulah yang dimaksud bergaul dengan dia. Jadi itu sebenarnya punya dimensi sendiri. Berbeda lagi tuh kalau kita bilang kita dibaharui dalam pikiran gitu oleh setiap firman, itu hubungannya dengan karakter. Itu hubungannya dengan habits kita, kebiasaan kita. Tapi roh itu ya roh. Ini jarang saya dengar. Roh itu ya roh, harus kembali menemukan itu. Gitu. Ya. Nah, itu ya, teman-teman, coba latih. Ya, bahwa akhirnya apa, Saudara? Ya, akhirnya apa, nanti kita bahas dalamnya. Akhirnya roh kita ini yang mengendalikan jiwa kita. Akhirnya roh kita ini yang akan mengendalikan jiwa kita. Nah, jiwa yang sudah diisi dengan firman itu kan rema. Ya, rema. Ya. Ya, itu nanti akan dibahas Pak Anton nih ya, mengenai rema ini ya, yaitu firman yang ada di dalam jiwa gitu kan. Yang adalah iman itu sendiri kan. Tetapi ini itu sering mengalami titik buntu kalau rohnya itu tidak dibaharui. Makanya Paulus bilang, kalau aku memuji dan menyanyi ya dengan akal budiku, maka kalau aku memuji dan menyanyi dengan rohku, maka aku tidak sedang menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Kalau aku sedang berdoa dengan rohku, maka aku tidak sedang berdoa dengan akal budiku. Jadi, Saudara, dengan pelajaran kita kemarin itu, saya mengundang Saudara untuk masuk ke dalam satu dimensi lain. Ya, Yohanes 6:63 tadi bilang apa? Rohlah yang memberi hidup. Jadi, roh ini punya dimensi sendiri yang kita harus benar-benar perhatikan. Anjing hitam atau anjing putih yang lebih cepat kalau diperlombakan? Yang diberi makan. Ya, yang diberi makan gitu. Nah, ini bicara Roh Kudus, roh kita tuh, roh kita. Nah, roh kita ya. Jadi, teman-teman, ini memang nah, ini nyambung dengan session besok ya, Pak Stefanus gitu. Ya. Jadi waktu wanita di sumur itu dikatakan air yang kuberikan, Yesus berkata, air yang kuberikan tidak akan membuat engkau haus lagi. Itu Roh Kudus. Tapi ketika dia bilang dan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu, itu menjadi roh manusia. Oke? Jadi nanti ini Pak Levri ingatkan saya untuk kita explore di bagian ini. Nanti Pak Anton akan lanjut dengan pembaharuan jiwa. Ya, itu iman, ya, melalui iman kita akan dibaharui pikiran, perasaannya, tindakan, kadangnya. Tapi saya mau fokus di pembaharuan roh. Ya, makanya ada satu topik, Saudara, kalau masih ingat, sebenarnya saya punya utang kan, pentingnya bahasa roh. Belum ya? Nah, ini dimensinya lain. Saudara, ini rohlah yang memberi hidup, Saudara. Ya. Jadi kita akan lanjut hari Kamis ya. Tapi ada bahan untuk mimpi malam ini, ya. Ya, kenapa Petrus sekian tahun bersama Yesus dia bilang aku tidak mengenal dia? Bayangkan satu saat nanti tiba-tiba ada satu situasi di mana sangat ekstrim, Saudara bilang ketika ditanya, "Ini ibumu?" Saudara bilang, "Aku tidak kenal dia." Apa yang terjadi itu? Gitu. Ya, tetapi Saudara, ketika Petrus menerima dan penuh dengan Roh Kudus, maka dia dikatakan dia berani, Saudara, ya, di depan para para tua-tua ya. Dia ahli-ahli Taurat, dia sangat berani menyampaikan mengenai Injil
atau kabar kesukaan itu. Oke, jadi teman-teman dalam session kita ke depan kita akan sangat fokus dengan dua hal itu. Apa yang terjadi dengan pembaharuan roh kita dan apa yang terjadi dengan pembaharuan jiwa kita, ya. Tadi malam kita belajar mengenai menghiasi jiwa, ya. Oke. Ada pertanyaan di Ada pertanyaan. Bagaimana jika seseorang yang memahami firman tersebut tetapi tidak menemukan kodratnya? Apakah orang tersebut sesungguhnya belum dimeteraikan oleh Roh Kudus? Tanda orang dimeteraikan Roh Kudus, ada yang bisa jawab? Soalnya jawabannya mudah. Sebelum leader, ada teman-teman yang mau jawab? Apa tanda kira-kira orang dimeterai Roh Kudus? Jawab dan berserta ayatnya. Nah, kan menarik kan? Ini sangat mudah, ini sangat mudah. Jangan pikir susah-susah. Efesus 1 ayat 13-14. Wow. Yes, ya. Efesus 1 ayatnya yang ke-13 ya. Jadi kamu ya, dan kamu katanya yang mendengar kebenaran Injil itu, dan kamu yang percaya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa orang dimeteraikan Roh Kudus? Percaya. Iya, dia percaya kepada Yesus. Itu sederhana sekali begitu. Kenapa? Karena Bapa yang mengaruniakan kepadanya untuk datang pada Yesus. Nggak ada yang lain. Dia ditarik oleh Bapa datang pada Yesus. Nggak bisa cara lain. Manusia tidak bisa cari Allah, tidak berakal budi. Banyak kita lihat, banyak yang berakal, banyak yang dia pikir punya akal budi, pengetahuan, tapi nggak bisa datang pada Yesus. Dikaruniakan kepadanya. Itu Allah meterai dia. Ya, Allah meterai dia. Nah, pada saat itu apa? Dia dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Di dalam kerajaan Kristus, ya, di dalam kerajaan Kristus, kemudian apa? Kemudian dia dengar firman atau kebenaran Allah atau Injil. Dia dengar firman. Artinya apa? Ketika dia sebelum ke situ ya. Ketika dia ya percaya kepada Yesus, maka dia menerima kan. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Gitu. Dia diberi kuasa. Dia diberi hak istimewa. Gitu. Dan salah satu hak istimewa itu adalah jaminan mengenai Roh Kudus. Gitu. Jaminan mengenai Roh Kudus. Jadi dia dengar firman gitu. Dia dengar firman. Dia bisa dengar firman, apakah dia memahami firman itu? Apakah firman itu menyatu dalam jiwanya? Belum tentu. Karena yang bisa menuntun dia di dalam pemahaman mengenai firman itu adalah ketika dia apa? Ketika dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dia dibaptis dengan Roh Kudus, artinya dia dalam penguasaan Roh Kudus gitu. Maka dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk dia ingatkan mengenai kebenaran itu. Dia akan mengingatkan kamu. Jadi dia sudah terima, dia diberi kuasa, dia punya keinginan untuk cari gitu ya, dia cari kebenaran, dia senang, dia baca firman. Kalau dia nggak baca firman, nggak bisa. Ini nanti ujungnya menemukan kodratnya. Itu nanti di ujung tuh. Tapi perjalanannya adalah dia bisa saja sudah senang dengan Kristus. Dia bilang ini seperti benih yang ditabur. Ya. Dia senang banget. Dibilang dia tumbuh tapi di batu. Dia ketemu atau matahari bersinar, maka layulah dia karena dia tidak bisa berakar.
Dia cuma senang gitu. Tapi setelah itu dia tidak bertumbuh. Dia tidak berakar. Gitu. Jadi dia tidak membaca firman sehingga Roh Kudus tidak bisa ingatkan dia mengenai firman kan di dalam kehidupannya, di dalam dia dinamika kehidupannya gitu. Itu langkah awal. Nah, tidak mungkin dia menemukan kodratnya. Oke, kita maju kan. Oke, dia sudah rajin baca Alkitab. Artinya firman ada, Roh Kudus ingatkan dong firman itu. Dia ingatkan, tapi dengan kehendak bebasnya, dia bisa memilih untuk taat hidup oleh firman itu atau tidak. Nah, yang hidup oleh firman itu, yang tidak mengikuti, yang hidup oleh firman itu, artinya firman katakan hiduplah di dalam roh dan jangan mengikuti keinginan daging, maka rohnya akan menemukan nismat hayim yang dengan kualitas atau natur yang awal. Terus menerus, namanya pembaharuan. Dia akan terus menemukan sampai roh atau nismat hayimnya ini itu tidak tumpul lagi atau tidak mandul lagi, tapi dia malah mengendalikan. Dia bahkan mengendalikan. Dia menjadi kuat. Bahasa saya pakai kemarin, menjadi kuat. Akhirnya dia mengendalikan jiwanya. Nah, itu baru, tapi tidak otomatis. Bukan 1 kali, 2 kali. Dia akan terus berproses sampai dia menemukan kodratnya. Nah, Pak, gimana kalau orang yang waktunya cuma ada yang waktunya pendek, ada yang waktunya panjang. Oke. Itu yang namanya telios. Allah tahu siapa setiap kita, unik di hadapannya. Perjalanan kita tidak ada yang sama. Ya, kita dipanggil dalam perjalanan yang unik. Ya, kita di mata Tuhan, setiap kita itu unik. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah. Allah saja tidak bandingkan kau dengan orang lain. Ya, tetapi yakini dan teguhkan hatimu bahwa hanya satu Amanda, hanya satu Yuli di dunia ini. Hanya ada satu Afin di dunia ini. Dan saya harus menyelesaikan perjalananku supaya Yerusalem baru itu nanti sempurna karena aku ada di sana sebagai apa? Sebagai orang yang sudah dirancangkan Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Gitu. Jadi perjalanan. Nah, saudara, jadi sampai di mana seseorang dalam perjalanannya, dia akan sempurna di titik itu di mata Tuhan. Dia akan menemukan kodratnya. Dia akan sempurna pada kodratnya sesuai dengan pandangan Tuhan, sesuai dengan bagaimana dia unik dipanggil oleh Tuhan. Ya, begitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi bagaimana jika seseorang yang memahami firman tetapi tidak menemukan kodratnya? Dia sedang dalam perjalanan. Gitu. Apakah orang tersebut sesungguhnya belum dimeteraikan? Pasti sudah dimeterai. Karena meterai itu urusannya bukan oleh orang itu, bukan. Allah yang karuniakan. Allah karuniakan. Jadi karuniakan itu artinya apa? Dibawa ke dalam kerajaan Kristus. Di dalam kerajaan Kristus orang tersembunyi bersama Kristus. Eksausia. Hak istimewa. Di Bapa kasih Roh Kudus jaminan. Apa aja jaminannya? Baptis, dipenuhi, hidup dalam roh, berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh sampai jadi tawanan roh. Harus komplit siklusnya. Pak, apakah semua orang berakhir sama? Kita unik di hadapan Tuhan. Makanya telios itu adalah sempurna di mata Tuhan, itu bukan pengertian sama untuk semua orang. Gitu. Saya lupa ya, kata sempurna dalam perjanjian lama itu beda, bukan pakai kata telios. Kalau sempurna ya dalam perjanjian lama atau sempurna yang kita tahu itu perfect itu adalah gini. Saudara-saudara, ini beli televisi ya atau apapun device elektronik, itu ada kan tuh guide-nya ya, guidebook-nya ya. Kita baca, tekan, jalan. Udah perfect dong. Gitu kan? Jalan. Atau artinya sempurna. Nah, tidak seperti itu.
Itu tidak seperti itu sempurna itu. Jadi sempurna di mata Tuhan itu adalah ketika saudara berjalan dalam perjalanan pembaharuan hidup itu, Allah melihat hati, bukan melihat yang di luar. Oke? Jadi sangat penting ya, balik lagi ke dalam ya. Semua mengenai di dalam gitu. Jadi jangan terlalu urus urusan luar ya. Urus bagian dalam, oke? Iya, gitu kira-kira menemukan kodenya itu berarti melalui proses yang terus diperbarui selalu ya Pak. Yes, ya. Jadi menemukan koordinat itu adalah satu proses perjalanan, ya. Kapan dia menemukan kesempurnaannya? Kita semua sempurna dalam perjalanan unik kita masing-masing. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Ya. Oke. Gitu ya. Silakan, Pak. Ya, kita tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami dikenyangkan oleh setiap kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau terus membawa kami dalam satu rencana dan kehendak-Mu secara terus-menerus, supaya kami terus digiring di dalam rencana Bapa untuk kami semakin serupa dengan Yesus dalam kehidupan ini. Untuk kami dipersiapkan untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Terima kasih, Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami. Engkaulah yang menghibur, menuntun kami pada seluruh kebenaran, terus menguasai hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah Engkau yang berkuasa atas seluruh hati dan pikiran kami. Roh kami, biarlah terus Engkau pimpin, sehingga keinginan kami menjadi keinginan yang bukan lagi pribadi kami, tapi keinginan kami adalah apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang masih di dalam proses pemulihan tubuh mereka, pemulihan sakit penyakit mereka. Kami doa terus Engkau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Meminta kuasa-Mu mengalir atas tubuh mereka, disembuhkan dan dipulihkan. Biarlah mereka boleh menikmati kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih mereka yang di dalam bangku perkuliahan, studi, sekolah. Tuhan tolong mereka agar di dalam seluruh keberadaan mereka, di dalam pendidikan mereka, dalam bangku kuliah, SMA, dan perkuliahan mereka, mereka boleh senantiasa menemukan pribadi Tuhan, senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga di seluruh kehidupan mereka, mereka senantiasa melibatkan Tuhan, bahkan mereka menyerahkan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang luar biasa, dan kami percaya tangan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat. Kami percaya seluruh kehidupan kami malam hari ini Tuhan berkati. Seperti firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya berkat itu dicurahkan dalam kehidupan kami, berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang senantiasa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, yang mau memberikan hidup kami kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat itu. Percaya bersama dengan saya kita katakan, amin. Amin, amin.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Hen, terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Iya Bu Naomi.